Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas terkait review materi praktikum akuntansi jasa dagang dan manufaktur yang telah kita pelajari sebelumnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian dapat mengingat kembali materi-materi apa saja yang telah kita pelajari dalam rangka menjelang PTS yang akan dilaksanakan kurang lebih minggu depan. Jadi apa aja sih materi yang telah kita pelajari? Yang pertama, ada dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan dagang, lalu ada jurnal khusus perusahaan dagang, ada buku besar pembantu piutang, ada buku besar pembantu utang, dan ada juga buku pembantu kartu persediaan. Nah, dalam materi yang pertama atau dokumen sumber dokumen pendukung ini, kita membahas terkait bukti-bukti transaksi perusahaan, yang mana itu transaksi pengeluaran kas, buktinya itu apa, terus yang mana itu bukti transaksi penjualan, yang mana bukti transaksi pembelian, dan lain sebagainya. Lalu dalam jurnal khusus perusahaan dagang ini, kita membahas terkait pencatatan transaksi ke dalam jurnal-jurnal perusahaan dagang seperti jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan juga jurnal penerimaan kas. Lalu dalam materi yang ketiga ini, buku besar pembantu piutang, kita membahas mengenai transaksi-transaksi yang akan memengaruhi buku pembantu piutang seperti penjualan, retur penjualan, dan juga penerimaan kas. Dalam transaksi yang keempat, buku besar pembantu utang, kita membahas pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu utang seperti pencatatan transaksi pembelian, retur pembelian, dan juga pelunasan utang. Dan yang terakhir, dalam kartu persediaan, kita mempelajari transaksi yang mempengaruhi kartu persediaan beserta pencatatan mutasi masuk dan keluarnya barang dagang. Lanjut, ini ada beberapa transaksi beserta dokumen sumber dan dokumen pendukungnya. Yang pertama, transaksi penjualan. Dokumen sumbernya itu adalah faktur penjualan. Apa sih ciri-ciri dari faktur penjualan itu? Ciri-ciri dari faktur penjualan itu di sisi atasnya ada nama perusahaan yang mengeluarkan. Berarti yang mengeluarkan itu adalah perusahaan kita karena kita melakukan penjualan. Dan juga kita hanya mengkeep atau menyimpan berupa faktur kopi yang ada tulisan kopinya karena kalau faktur yang asli akan kita berikan kepada pelanggan kita atau pembeli. Nah, dokumen pendukungnya ada surat order, ada laporan pengiriman, dan juga surat muat. Lalu retur penjualan. Nah, retur penjualan ini dokumen sumbernya dapat berupa nota kredit dan juga dapat berupa bukti memorial yang dikeluarkan oleh perusahaan kita. Nah, dokumen pendukungnya berupa laporan penerimaan barang dagang. Lalu ada transaksi pembelian. Transaksi pembelian ini adalah menggunakan bukti transaksi atau dokumen sumbernya faktur dari pemasok. Sama seperti di penjualan. Di penjualan itu menggunakan faktur penjualan, faktur kopi. Sedangkan kalau di pembelian, kita sebagai pelanggannya menggunakan faktur yang asli. Jadi kita menyimpan faktur yang asli, bukan yang kopi. Faktur yang dikeluarkan oleh pemasok, tapi yang asli. Dan dokumen pendukungnya dapat berupa surat order pembelian dan juga laporan penerimaan barang. Lalu selanjutnya ada transaksi retur pembelian. Retur pembelian ini dokumen sumbernya dapat berupa nota debit atau bukti memorial yang kita keluarkan. Dan dokumen pendukungnya adalah laporan pengiriman barang. Dan di transaksi pengeluaran kas, contohnya ini penggajian. Dalam penggajian, dokumen sumbernya itu berupa bukti kas keluar atau bukti pengeluaran kas, serta dokumen pendukungnya rekap daftar gaji. Jadi dalam bukti kas keluar ini kita kan menuliskan berapa kas yang kita keluarkan. Lalu dalam rekap daftar gaji ini lebih detail lagi. Jadi gaji yang kita keluarkan itu misalkan sebesar 10 juta itu untuk siapa saja yang menerimanya. Lalu yang terakhir ada transaksi penerimaan kas. Dokumen sumbernya itu berupa bukti kas masuk dengan dokumen pendukungnya berupa pita register kas. Nah, ini contoh-contoh syarat pembayaran. Contoh-contoh syarat pembayaran ada N per 30, ada 2 per 10 N per 30, 2 per 10, 1 per 15 N per 30, ada IOM atau end of month, dan juga N per 10 IOM. Nah, N per 30 ini memiliki arti bahwa jatuh tempo pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah transaksi. Sedangkan dalam 2 per 10 N per 30, artinya itu adalah kita akan mendapatkan potongan pembelian atau potongan penjualan
apabila melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi. Berapa potongannya? Potongannya sebesar 2%. Dan jatuh temponya adalah 30 hari setelah transaksi. Lalu yang ketiga ini sebenarnya sama aja sama yang 2/10 N/30, tapi ada pembedaan potongannya. Jadi ini potongannya sebesar 2% apabila membayar 10 hari setelah transaksi, dan potongan 1% yang diberikan apabila membayar lebih dari 10 hari setelah transaksi, namun hingga hari ke-15. Setelah hari ke-15 udah nggak dapat potongan lagi. Jatuh tempo pembayarannya 30 hari setelah transaksi. Yang selanjutnya adalah IOM atau end of month. Artinya adalah pelunasan pembayaran dilakukan paling lambat pada akhir bulan berjalan. Lalu dalam N/10 IOM artinya adalah pelunasan pembayaran dilakukan 10 hari setelah akhir bulan berjalan tanpa potongan. Nah, ini ada syarat penyerahan barang. Ada dua jenis nih, ada FOB shipping point dan juga ada FOB destination point. Bedanya apa? Kalau dalam FOB shipping point ini, beban dan risiko pengiriman akan ditanggung oleh pembeli. Kalau yang FOB destination point ini, beban dan risiko pengiriman ditanggung oleh penjual. Nah, kita masuk ke materi jurnal khusus. Jadi, jurnal khusus perusahaan dagang itu ada 5. Ada jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan juga jurnal umum. Memiliki fungsinya masing-masing. Dalam jurnal pembelian, fungsinya itu untuk mencatat pembelian secara kredit. Lalu, jurnal penjualan kita gunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Jurnal penerimaan kas kita gunakan untuk mencatat transaksi dengan penerimaan uang secara tunai. Kalau misalkan penjualan kredit kita catat dalam jurnal penjualan, kalau penjualan secara tunai kita catat dalam penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini nggak hanya digunakan untuk mencatat penjualan secara tunai, tapi juga dicatat untuk penerimaan piutang dan transaksi-transaksi lainnya. Lalu dalam jurnal pengeluaran kas, kita gunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang secara tunai. Begitu juga dengan pembelian secara tunai kita catat ke jurnal ini. Selain itu, transaksi yang kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas itu berupa pelunasan utang kepada pemasok dan juga transaksi-transaksi lainnya seperti pembayaran gaji, pembayaran pajak, dan lain-lain. Lalu jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dibukukan dalam jurnal khusus lainnya seperti retur penjualan dan juga retur pembelian. Nah, ini transaksi perusahaan dagang. Transaksi perusahaan dagang itu dapat kita catat dengan menggunakan metode periodik dan juga metode perpetual. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya dalam transaksi pembelian barang dagang, metode periodik ini pencatatannya menggunakan pembelian, akun pembelian. Sedangkan dalam metode perpetual menggunakan akun persediaan barang dagang. Pokoknya kalau di metode perpetual ini selalu menggunakan akun persediaan barang dagang dan juga ada harga pokok penjualannya. Nah, di retur pembelian ini tinggal kita balik nih pencatatannya. Utang dagangnya menjadi di sisi debit dan di kreditnya ada akun retur pembelian. Kalau di perpetual, retur pembeliannya diganti menjadi persediaan barang dagang. Terus yang ini nih, ini kas atau utang dagangnya tergantung sama transaksi kita ya. Kalau misalkan pembeliannya kita lakukan secara tunai, maka kita akan menggunakan akun kas. Kalau misalkan pembeliannya secara kredit, kita gunakan utang dagang. Nah, lanjut di penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang ini metode periodiknya yang dicatat kas atau piutang dagang dan di kreditnya penjualan. Kas atau piutang dagang tergantung penjualan kita. Kalau penjualan kita secara tunai, kita gunakan kas di debit. Kalau misalkan penjualannya secara kredit, kita gunakan piutang dagang. Nah, bedanya dengan di metode perpetual adalah di perpetual masih ada pencatatan HPP dan juga pengurangan persediaan. Kalau misalkan di periodik, nanti HPP-nya akan kita hitung pada akhir periode. Kalau di perpetual kan selalu ter-up-to-date gitu. Berapa barang dagang yang kita punya juga akan selalu terupdate. Kita bisa tahu berapa barang dagang yang ada di gudang pada saat itu juga. Lalu di retur penjualan, pencatatannya hanya dibalik nih. Di debitnya menjadi akun retur penjualan dan di kreditnya menjadi akun piutang dagang atau kas. Nah, di metode perpetual, HPP-nya juga kita balik. Persediaannya menjadi di debit, HPP-nya menjadi di kredit. Nah, di sini, mana nih yang termasuk transaksi penjualan kredit oleh PT Sejahtera? Mana, ayo? Kalau yang
Sebelah kiri ini ada nota kontan, sedangkan yang sebelah kanan ada faktur kopi. Yang mana? Yang B. Jadi, kenapa yang B merupakan transaksi penjualan kredit? Karena kita, PT Sejahtera nih, perusahaan kita mengeluarkan faktur. Faktur yang kita keep, yang kita simpan itu faktur kopi, menandakan bahwa kita adalah penjual. Kalau misalkan yang ini juga dikeluarkan oleh PT Sejahtera, tapi berupa nota kontan. Dan di sini juga syarat pembayarannya cash. Kalau yang di faktur ini, syarat pembayarannya kan 1/10 N/30, berarti ini transaksi kredit. Kalau yang ini cash, berarti tunai. Lanjut, mana nih yang termasuk transaksi pembelian kredit oleh PT Sejahtera? Yang A atau yang B? Kalau yang A ini dikeluarkan oleh PT Nusa Indah berupa faktur asli. Kalau yang ini dikeluarkan oleh PT Sejahtera berupa faktur kopi. Mana? Yang A. Kenapa? Karena yang ini dikeluarkan oleh PT Nusa Indah sebagai penjualnya. Kalau misalkan kita pilih yang B, nggak mungkin dong, karena secara logika kita sebagai pembeli nggak akan mungkin mengeluarkan faktur. Nah, faktur itu akan dikeluarkan oleh penjual. Siapa penjualnya? Ya PT Nusa Indah. Di sini juga ada keterangan nih, kepada yang terhormat PT Sejahtera. Jadi jawabannya yang A. Lanjut, transaksi penjualan kredit. Ada penjualan kredit, di sini transaksinya berupa faktur, dengan totalannya itu 18.845.000, HPP-nya 11 juta. Mana yang termasuk pencatatan secara periodik dan mana yang catatan secara perpetual? Nah, nih, periodik yang atas, perpetual yang bawah. Jadi, kalau di periodik kita nggak mencatat HPP-nya atau COGS dan juga merchandise inventory. Kita hanya mencatat account receivable nih, piutang dagang sebesar 18.845, diambil dari sini. Lalu penjualannya sebesar 17 juta yang subtotal. Lalu fade out, karena ada fade out di sini, ada PPN sebesar 1.700.000. Lalu dan ada freight collected. Freight collected ini adalah pendapatan angkut sebesar 145.000. Kalau di perpetual kita masih harus mencatat HPP dan juga merchandise inventory-nya. Berapa? Nih, yang ada catatan di sini 11 juta. Lalu diatur penjualan kredit, yang mana nih yang perpetual, yang mana yang periodik? Yang periodik yang atas, yang perpetual yang bawah. Karena kalau periodik sama seperti yang tadi penjualan, kita nggak mencatat merchandise inventory dan COGS. Kalau tadi di penjualan COGS-nya ada di debit, merchandise inventory-nya ada di kredit. Sedangkan di retur akan kita balik. Barang dagang kita kembali masuk dan harga pokok penjualan kita menjadi berkurang. Nah, ini ada transaksi pembelian secara kredit. Yang mana yang periodik, yang mana yang perpetual. Nah, yang periodik adalah yang atas. Kenapa? Karena yang atas ini menggunakan akun purchase. Kalau yang perpetual menggunakan akun merchandise inventory atau akun persediaan barang dagang. Pencatatannya sama, tapi bedanya hanya di akun pembelian dan persediaan barang dagangnya. Lalu, hal yang harus kalian perhatikan dalam penjurnalan itu juga adalah judul jurnalnya nih. Kalau misalkan kita sebagai PT Sejahtera, kita PT Sejahtera itu sebagai pembeli. Sebagai pembeli otomatis kita mencatatnya ke dalam jurnal pembelian. Dan di atasnya juga kan kita yang mencatat, otomatis si perusahaan pencatatnya itu adalah PT Sejahtera, bukan PT Nusa Indah. Kalau misalkan judul jurnalnya adalah PT Nusa Indah, maka salah, karena yang melakukan pencatatan kan kita PT Sejahtera. Masa judulnya kita beri nama PT Nusa Indah? Berarti itu salah. Pencatatan yang benar seperti ini. Kita sebagai PT Sejahtera mencatat dengan nama perusahaan kita sendiri, PT Sejahtera, dalam jurnal pembelian. Lalu ada retur pembelian kredit. Yang mana yang periodik, yang mana perpetual? Yang periodik yang atas, karena menggunakan akun purchase return. Yang perpetual yang bawah, karena menggunakan akun merchandise inventory. Perhatikan juga judulnya udah benar atau belum. Oh, ini benar, karena kita mencatat sebagai nama perusahaan kita sendiri, yaitu PT Sejahtera. Lalu kita masuk ke materi buku pembantu. Jadi buku pembantu itu ada 3, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, dan juga buku pembantu persediaan. Apa sih fungsi buku pembantu itu? Yaitu untuk merincikan akun-akun utama dalam buku besar. Kalau di buku besar itu ada akun piutang dagang, ada akun utang dagang, dan juga ada akun persediaan barang dagang.
Tapi contohnya nih piutang, kita hanya tahu saldonya piutang itu ada 10 juta. Tapi kita kan nggak tahu piutang itu adalah piutang milik siapa aja. Sedangkan dalam buku pembantu akan kita rincikan sedetail mungkin. Piutang 10 juta itu adalah 7 jutanya milik PPA, 3 jutanya milik PTB, dan juga kita bisa tahu kapan piutang itu bertambah dan kapan piutang itu berkurang. Begitu juga dalam buku pembantu utang. Kita merincikan secara detail utang-utang yang kita miliki. Kalau dalam buku pembantu persediaan ini, kita mencatat mutasi masuk dan keluarnya barang dagang. Serta dari kartu persediaan atau buku pembantu persediaan ini, kita bisa tahu berapa harga pokok penjualan yang kita miliki. Nah, ini adalah transaksi-transaksi yang mempengaruhi buku pembantu piutang. Ada penjualan kredit, retur penjualan kredit, dan penerimaan piutang. Dalam penjualan kredit, pengaruhnya apa? Akan menambah piutang. Posisinya di debit. Contohnya nih, di sini kita tulis penjualan kredit. Kita catatnya di posisinya debit. Maka balance-nya juga debit. For your information, jadi kalau misalkan piutang itu termasuk ke dalam akun harta atau aset, maka saldo normalnya ada di debit, nggak mungkin ada di kredit. Kalau misalkan di kredit, mungkin ada yang salah, jadi harus dicek lagi. Lalu ada retur penjualan, mengurangi piutang, posisinya di kredit. Contohnya nih, ada retur penjualan kredit, pengaruhnya mengurangi piutang, maka ini kita catat di kredit. Namun, balance-nya tetap akan ada di debit, karena tadinya kan ada penjualan, kita catat debit, hanya mengurangi penjualan. Namun, catatnya tetap di debit. Lalu, ada transaksi penerimaan piutang, pengaruhnya akan mengurangi piutang, catatnya di kredit. Kayak tadi juga nih, penerimaan piutang, ini kita catat di kredit. Kalau misalkan piutang yang kita miliki habis, maka di debitnya saldonya 0. Tapi kalau masih ada, maka kan kita tuliskan sisa piutang kita berapa di debit. Nah, kalau buku pembantu utang itu kebalikannya. Tadi kan piutang adalah akun harta atau aset, sedangkan utang adalah akun kewajiban, maka saldo normalnya ada di sisi kredit. Nah, pembelian kredit akan menambah utang dalam posisi kredit. Contoh, di sini pembelian dari PT bla bla bla. Kita catat dalam kredit dan balance-nya juga di kredit. Lalu, apabila ada pembelian kredit, maka akan mengurangi utang. Kita catat di debit sini. Namun, dalam balance-nya tetap kita catat di sisi kredit. Karena saldo normalnya ada di kredit, nggak mungkin pencatatannya ada di debit kalau utang. Lalu pembayaran utang akan mengurangi utang dan posisinya di debit. Nah, di sini kita catat di debit. Tapi balance-nya tetap di kredit. Kalau misalkan utang kita lunas atau sudah habis, saldo kreditnya 0. Tapi kalau misalkan saldo utang kita masih bisa, kita catat nih di kredit berapa sisa dari utang kita. Lanjut ada buku pembantu persediaan atau kartu persediaan. Ini format kartu persediaan. Transaksi yang mempengaruhi persediaan ada pembelian, retur pembelian, penjualan, dan retur penjualan. Nah, pembelian ini akan menambah persediaan. Kita catat dalam kartu persediaan di kolom barang masuk nih, di kolom in. Ya, ini untuk pembelian, yang out ini untuk penjualan. Nah, retur pembelian akan mengurangi persediaan, tapi tetap dicatat dalam barang masuk. Karena kolom in ini emang kita gunakan untuk transaksi-transaksi pembelian, baik itu pembelian tunai, pembelian kredit, maupun retur. Tapi dalam in ini, karena dia kan mengurangi persediaan, dicatat dengan saldonya minus. Nah, sedangkan penjualan, dia mengurangi persediaan juga, tapi kita catat dalam kolom barang keluar. Nah, retur penjualan menambah persediaan, tapi kita catat dalam kolom barang keluar juga, tapi saldonya minus. Lalu ada metode penilaian persediaan, ada 3, ada FIFO, ada LIFO, dan ada average. Kalau dalam FIFO itu, kita catat barang yang pertama masuk, maka dia pertama keluar. Kalau LIFO, last in first out, barang yang terakhir masuk, maka dia pertama keluar. Sedangkan kalau average itu rata-rata. Jadi, tujuannya itu adalah untuk memperoleh harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yang akan kita gunakan dalam laporan laba rugi untuk memperoleh berapa laba atau rugi perusahaan dari transaksi penjualan barang dagang. Nah, ini nih contohnya. Kita melakukan transaksi seperti ini. Pembelian barang seharga 10.000 tanggal 1. Pertama nih kita beli. Lalu yang kedua, kita beli barang seharga 12.000. Ini kan harganya udah beda nih. Lalu tanggal 3, kita jual barang tersebut
dengan harga 15.000. Kalau dalam FIFO, maka harga pokok penjualannya atau barang yang kita jual dulu adalah barang yang pertama masuk, yang mana? Yang 10.000. Maka harga pokok penjualannya pun seharga 10.000. Berbeda dengan LIFO. Kalau LIFO, kita kan ngejual nih tanggal 3. Mana barang yang kita keluarkan dulu? Yang terakhir kita beli. Yang mana? Yang tanggal 2. HPP-nya seharga 12.000. Jadi dalam FIFO dan LIFO, tentu HPP-nya akan berbeda tergantung sama harga unit barang yang kita beli. Sedangkan dalam average itu kita hitung dulu rata-rata barang dagangnya. Gimana cara menghitungnya? Yaitu total harga barang dibagi dengan jumlah unit barang akan menjadi harga per unit. Kalau yang ini kan total harga barangnya adalah 10.000 ditambah dengan 12.000 dibagi dengan ini kita beli 1 unit, ini kita beli 1 unit, maka totalnya adalah 2 unit. 22.000 dibagi dengan 2 unit, maka harga per unitnya menjadi 11.000 per unit. Nah, ini kita jual satu barang dagang seharga 15.000, maka harga pokok penjualannya 11.000. Penjualannya 15.000, maka kita akan mendapatkan untung sebesar 4.000. Kalau yang Vivo, HPP-nya 10.000, Vivo HPP-nya 12.000, dan Average HPP-nya 11.000. Jadi, nanti total keuntungan yang akan kita peroleh itu pasti berbeda-beda tergantung dengan metodenya. Nah, ini terakhir ada transaksi perusahaan dagang dan pencatatannya dalam buku-buku jurnal dan buku pembantu. Pertama, ada transaksi penjualan tunai akan mempengaruhi jurnal penerimaan kas dan juga kartu persediaan. Lalu, jurnal penjualan kredit akan mempengaruhi jurnal penjualan, buku pembantu piutang, dan kartu persediaan. Vektur penjualan kredit mempengaruhi jurnal umum, buku pembantu piutang, dan kartu persediaan. Lalu, penerimaan piutang akan mempengaruhi jurnal penerimaan kas dan juga buku pembantu piutang. Pembelian tunai akan mempengaruhi jurnal pengeluaran kas dan kartu persediaan. Pembelian kredit akan mempengaruhi jurnal pembelian, buku pembantu utang, dan juga kartu persediaan. Lalu, retur pembelian kredit akan mempengaruhi jurnal umum, buku pembantu utang, dan kartu persediaan. Lalu, pembayaran utang akan mempengaruhi jurnal pengeluaran kas dan buku pembantu utang. Jadi pokoknya yang kita catat dalam buku-buku pembantu itu hanya transaksi-transaksi yang mempengaruhinya. Kalau misalkan nggak mempengaruhinya, maka tidak perlu dicatat. Seperti dalam penjualan tunai. Karena kita kan nggak akan berhubungan dengan pelanggan pada masa depan, maka nggak perlu kita catat dalam buku pembantu piutang. Karena pelanggan kita tidak memiliki piutang pada kita. Kita sudah dibayarkan secara tunai. Terakhir ada sedikit motivasi dari Bapak Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Maka setelah melihat kutipan ini, kalian harus tetap semangat dalam belajar, tidak boleh menyerah. Kenapa? Karena dimulai dari belajar itu akan dapat memajukan pendidikan. Dari pendidikan kita dapat mengubah dunia. Maka dari itu kalian tidak boleh pantang menyerah dalam belajar, harus tetap semangat. Sekian dalam video pembelajaran review materi perusahaan dagang. Semoga nilai kalian bagus-bagus dalam melaksanakan PTS. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.